Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, ya kan? Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama masyarakat Kabupaten Tangerang, ya kan? Ya kan? Perkenalkan, saya Sugeng Anto, ya kan? Sugeng Anto dari inisiator komunitas BOS Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, ya kan? Websitenya garudapolitik.com. Oke, Bapak sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Tangerang, kolaborasi win-win solution, menang untung, kalah untung. Ya, menarik Bapak sekalian, menang untung, kalah untung, ya kan? Bapak sekalian, dalam Pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko, ya kan? Jadi kalau kita ikut konsisten dalam Pileg, kita ada risiko, yaitu bisa menang, bisa kalah. Nah, yang jadi masalah kita kalau menang nggak masalah, kalau kalah kan gitu. Makanya dalam demokrasi, dalam sebuah konsisten, dalam sebuah pertandingan, tentu harus siap menang, siap kalah. Tapi kalahnya aja, kalau kita kalahnya masih untung. Nah, misalnya kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau perang adalah berani mati. Berani mati maksudnya bukan artinya kalau kita perang lalu pasrah, oh saya mau mati aja. Oh, bukan begitu. Ketika dia berani mati, maka segala upaya daya upaya gimana dia menang. Nah, makanya faktanya ketika dalam perang Jepang musuhnya yang mati. Nah, ini mental ini penting, ya kan? Kalau mentalnya kita, karena mental siap kalah siap menang itu menjadi kata kunci kan gitu. Siap kalah bukan arti kita mau kalah, tidak. Nah, kita justru lah sekalian nanti bicara itu menarik ya. Kita akan banyak edukasi tentang detail-detail kita bicara menang untung kalah untung. Oke. Tapi sekalian, kalau kita bicara pemerintahan Kabupaten Tangerang, kabupaten yang cukup luar biasa ya di Banten ini dengan jumlah penduduk yang cukup besar, ya kan? Tentu kalau bicara kita Kabupaten Tangerang tentang adalah 29 kecamatan, 246 desa, 28 kelurahan dengan 2003 RW dengan 8.409 RT. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 3,6 juta ya 2019. Luar biasa. Jadi kota Kabupaten Tangerang ini cukup besar ya. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara DPRD Kabupaten Tangerang, jumlah kursi 50 kursi, daerah pilihan dibagi 6 dapil ya kan, dengan APBD 5,6 triliun ya APBD 2019. Luar biasa, cukup besar ya kan. Oke. Nah, Bapak sekalian, ketika kita bicara Pileg, ya kan tentu dasar hukumnya adalah undang-undang. Kalau kita mengacu Pileg 2019, maka Undang-Undang Nomor 7 2017 sebagai dasarnya. Ya kan ada 5 poin: sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden, presidential threshold 20-5%, kemudian ambang batas parlemen 4%, metode konversi suara senlik murni, alokasi per dapil 3-10 kursi per dapil. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini penting Bapak sekalian. Nah, jadi kadang-kadang ini adalah Mehmet Erbakam, tokoh Turki. Ini jadi istilahnya penerusnya generasinya Ali Adnan Menderes, ya kan? Mehmet Erbakam adalah seorang akademisi ya, politisi ini seangkatan Pak Habibie, insinyur juga ini. Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak boleh dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak boleh pada Islam. Padahal kalau kita melihat Turki ini 98% penduduknya Muslim ya, prosentasenya lebih besar dibanding Indonesia yang 86%. Tapi kenapa dia ngomong gitu? Karena Turki adalah sekuler, memisahkan antara agama dan kekuasaan. Makanya sama seperti di lapangan kalau kita ketemu tokoh agama, Pak Ustadz, Pak Sugeng jangan ngomong politik tuh kejam, politik tuh, dan saya kira belum paham saja, ya kan? Ya kan? Makanya kadang-kadang kita punya edukasi dasar kalau guyonan sama Pak Ustadz nih, Pak Ustadz kalau kita Islam ini kan jangankan bicara politik, bicara pemerintah, bicara perdagangan, bicara bisnis, kekuasaan, kencing aja itu ada adabnya, ada aturannya di Islam. Jadi Islam itu kan harus kafah, kita kan nggak boleh sepotong-potong kan. Ya, jadi kita harus mulai peduli dengan politik, ya kan? Makanya saya membangun Garuda Politik Indonesia ini dengan kesadaran berpolitik. Sederhananya kalau di dalam marbot masjid itu boleh dibayar oleh negara enggak? Ya boleh aja ketika legislatifnya membuat aturannya. Tapi kalau yang duduk di dewannya nggak ngerti, nggak peduli sama konstituen masyarakat, ya nggak akan ada itu. Ya, oh ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau kita harus mulai peduli dengan politik ya. Oke, lanjut. Kalau kita bicara legislatif adalah lembaga kekuasaan, ya kan? Sekali legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial ya. Lembaga kekuasaan bagian dari trias politika, karena Indonesia mengenal aliran trias politika. Jadi kekuasaan itu dibagi 3: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah,
Ketika bicara legislatif Indonesia, berarti kita ada MPR, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, dan DPRD kabupaten kota. Jadi sekali lagi, dengan fungsi legislatif, fungsi membuat regulasi undang-undang atau perda, penganggaran, budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Jadi luar biasa. Ini lebih kalau bicara legislatif. Oke, hal-hal penting dalam pileg pesan. Nah, ini menarik. Kurang lebih ada 8 hal penting dalam pileg. Jadi yang pertama, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Maka kita harus memahami kan, karena itu untuk menentukan strategi kita di lapangan nanti. Kemudian pileg banyak kursi, banyak caleg. Nah, ini menarik. Beda dengan pilkada. Kalau pilkada 1 kursi banyak calon. Kalau ini banyak kursi banyak calon. Ya kan, ini menarik. Artinya apa? Kalau kita dalam 1 dapil itu ada 10 kursi, artinya ada 90% orang tidak suka dengan kita dan partai kita saja, kita masih dapat kursi. Nah, contoh kita urutan ke-10 karena kita tidak ada urutan nomor 1. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dapat kursi. Ini menarik di dalam pileg, ya kan? Yang ketiga, 98% lebih kursi adalah kursi jamaah gotong royongnya. Ini penting. Jadi ternyata kalau ketika seharga 1 kursi 20.000, maka jarang sekali teman-teman DPRD kabupaten kota ini yang nyoblos 20.000, rata-rata separohnya, ya kan? Berarti sisanya lah suara caleg lain dan suara partai. Jadi kita harus berarti gotong royong. Jadi teman-teman harus menyadari ya, kalau kursinya gotong royong juga harus peduli dengan caleg yang lain yang nggak jadi kan. Maka ada caleg terpilih dan tidak terpilih, maka ada kesepakatan. Ini penting. Kita Pancasila, musyawarah mufakat, keadilan sosial, persatuan Indonesia, ya kan, kita harus pegang prinsip-prinsip Pancasila. Jangan sampai kita ini ngakunya ngomong Pancasila tapi kita nggak pernah musyawarah mufakat dalam pertarungan di pileg kan gitu. Oke. Pileg berdasarkan daerah pilihan dapil, kemudian pasca reformasi mengenai sistem terbuka saya kira. Kemudian sistem suara one man one vote, jadi suara Pak Presiden dan suara tukang becak sama satu juga. Petani sama bos petaninya juga sama satu juga. Jadi one man one vote. Kemudian pileg pasca reformasi banyak muncul baru karena kesadaran politik, saya kira ini menarik ya. Jadi hal-hal yang penting dalam pileg ya, nanti bisa kita kupas berikutnya. Nah, kalau kita bicara hasil pileg 2019 Kabupaten Tangerang, jadi kurang lebih ada 10 partai yang punya kursi ya kan. Dari pertama adalah PD Perjuangan 8, kemudian Partai Gerindra 7, kemudian Golkar 6, Partai Keadilan Sejahtera 6, Demokrat 6, P3 6, PAN 4, PKB 4, Partai Nasional Demokrat 1, Partai Hanura 1. Jadi inilah yang menarik di dalam Kabupaten Tangerang, ya kan. Nah, kemudian oke, lanjut. Nah, suara terbanyak, ya kan, ini hal catatan penting dalam Kabupaten Tangerang, ya kan. Suara terbanyak PDIP menggeser suara Golkar dalam pileg 2014. Nah, kemudian 44% anggota legislatif baru, jadi hampir separuh. Jadi ini menarik. Jadi tidak mudah mempertahankan kursi, ya. Padahal di pileg 2014 ini kurang lebih hampir 70% orang baru. Berarti yang lainnya juga nggak bisa bertahan. Jadi sekali lagi hampir 40%, berarti hampir 50% orang legislatif orang baru. Jadi ini menarik, dinamis ya. Jadi kita nggak mudah pertahanan untuk mempertahankan kursinya, ya kan. Kemudian harga 1 kursi 27.000. Pengertiannya adalah apa? DPT kalikan jumlah kehadiran saat pemilihan, kurang lebih 72%. Kemudian dibagi jumlah kursi ya, kurang lebih 27.000 harga 1 kursi. Nah, perolehan suara individu tertinggi adalah 14.000. Nah, kalau kita 14.000 menuju 27.000, berarti kan suara yang menuju 27.000 kan suara partai dan suara caleg lain. Apalagi yang cuma 2.600-an dapat kursi, berarti untuk menuju 27.000 berarti suara partai dan caleg lain. Makanya kita harus peduli dengan caleg dan partainya ya. Jadi karena itulah yang saya katakan tadi, kursi jamaah, artinya kursi itu muncul karena ada dukungan caleg lain dan suara konstituen ya, bukan partai. Nah, Gerindra 8 kursi dari 5 kursi, ya kan, ini luar biasa. Kemudian Hanura cuma 1 kursi dari 3 kursi, berarti kehilangan 2 kursi. Nasdem, ya kan, turun juga 2 kursi dari 4 kursi, nah, ya kan. Kemudian PBB PKPI jadi 0 kursi dari 1 kursi. Waduh, nah, jadi ini dinamis ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita bicara pileg Kabupaten Tangerang menarik, ya, sangat dinamis. Makanya kita nanti sangat menarik ya. Nah, untuk 2024 tentu kita menuju pileg 2024 sekali lagi Bapak sekalian, ini menarik. Jadi kalau undang-undangnya masih digodok di DPR RI ya. Tentu dengan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 dengan masukan masyarakat. Tentu sebagai informasi aja, nanti pemilihan presiden akan dipisah dengan pemilihan legislatif ya. Seperti pengalaman 2019 kan agak sedikit
kacau juga ya kalau dicampur ya. Oke. Beberapa poin penting saya kira kurang seperti ini. Sistem saya kira masih proporsional terbuka, ya kan. Kemudian jumlah kursi 50 kursi, ya kan. Dapil kurang lebih 5 dapil, ya kan. Kemudian sistem pemilihan adalah one man one vote. Ya kan? Nah, caleg baru banyak ikut berpartisipasi. Pemilihan Kota Tangerang, kotanya kabupaten ya. Kabupaten Tangerang ini adalah dengan status ekonomi kelasnya sekali lagi semua kelas ada, heterogen ya Kabupaten Tangerang juga ini kan. Kemudian persaingan ketat strategi 3M. 3M ya. 3M adalah, nah di dalam politik kita adalah mengenal namanya 3M ya. 3M ya. 3M adalah, M pertama adalah mapping. Jadi kita harus punya mapping. Jadi mapping itu penting. Ya, pertama itu mapping suara dan sebagainya. Nah, M kedua adalah monitoring atau maintenance, dan M ketiga adalah mobilizing. Jadi dalam 3M kita lebih rencana terukur. Nah, kita nanti yang kita kerjakan adalah kerjasama lah dalam strategi 3M ini. Oke. Nah, Bapak sekalian, di dalam pileg dan legislatif tentu suara menjadi kata kuncinya, bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan orang di lapangan suruh nyanyi, suruh milih A, milih B, partai A, partai pasti akan ngomong, tapi belum tentu terkonversi jadi suara. Ketika bicara suara berarti kita siapa pemilih kita dan kebutuhan pemilih kita menjadi kata kunci. Dengan hukum yang kita pakai untuk suara adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau belum pernah memberi. Jadi hukum memberi dan menerima jadi kata kunci. Oke, Bapak sekalian. Jadi sebelum dipilih tentu ada 4 tahapan. 4 tahapan sebelum dipilih ya. Dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, baru dipilih. Jadi jangan berharap tiba-tiba dipilih, ya kan? Nah, ada tahapannya. Ya kan? Banyak spanduk, banyak brosur kemana-mana itu cuma dikenal, ya kan? Tapi kalau kitanya dikenal, yang lainnya sudah masuk tahap berikutnya, ya kita nggak terpilih. Tapi kalau yang lainnya nggak kerja, kita dikenal bisa terpilih kan. Makanya kita harus paham nih tentang tahapan-tahapan ini ya. Dan ini berhubungan dengan mapping nanti ya. Jadi ini bahasan nanti bisa ikuti edukasi detailnya ya. Oke. Karakter pemilih, jadi pemilih itu ada 7 brand ini, ya kan, totalnya 35%, karena potensi saudara golongan organisasi SARA itu cuma 35% akumulasinya. Nah, 65% faktor memilih karena balas budi. Nah, ini penting. Balas budi ada 2, yang disebut dengan balas budi jangka pendek, yang disebut dengan serangan fajar, dan balas budi jangka panjang. Nah jangka pendek terencana, terukur. Nah, nanti kita kerjasama dalam jangka panjang tentunya, ya kan. Kalau jangka pendek ini kan resiko, ya kan, uang banyak belum tentu menang karena gambling ini kan, serangan di tikungan, iya belum tentu. Nah, misalnya sebagai inspirasi saja, ada seorang tokoh yang luar biasa, yang dia bukan politikus handal, tapi dia seorang lapangan, ya kan, seorang pebisnis juga, ya kan. Dia berangkat dari Jabar 6 itu kota Depok, kota Bekasi. Dia dari segi agama dia non muslim, tapi dia menang di kantong-kantong muslim. Nah, ini menarik kan. Nah, kemudian dia sudah membuat tanaman jangka panjang ya. Jadi dia sudah jangka panjang balas budinya ya. Beliau tahun 2009 jadi, tahun 2014 jadi, dan 2019 jadi, ya kan, 3 kali berturut-turut. Siapa dia? Ya betul, Bapak Sugurna Baban. Nah, ini salah satu inspirasi kita ya. Jadi bahwa suatu program terencana terukur itu penting, ya kan. Oke, balas budi ya. Oke, lanjut. Nah, operasional ini secara normal saja, ini berdasarkan riset sorot nasional. Jadi untuk jadi anggota dewan kurang lebih 300 juta operasionalnya. Jadi bukan dibagi-bagi ya ini untuk operasional ke sana kemari, karena kita kan keliling kalau kan pakai kos juga kan untuk pertemuan, untuk beli bensin dan sebagainya ya. Untuk anggota DPRD provinsi kurang lebih 1,5 M, untuk RI adalah kurang lebih 3 M. Tapi bukan ini yang kita maksud. Nanti kita ada program menang untung kalah untung, bukan ini. Jadi bukan bicara uang yang begitu luar besar ini, tapi kita bicara gimana kerjasama yang win-win solution, ya kan. Oke, lanjut. Nah, budget pemenangan pileg, jadi budget pemenangan pileg itu ada 6 alokasi ini. Yang besar pertama adalah 50% adalah ini untuk bentuk pengenalan spanduk, kartu nama, pertemuan, operasional tim sukses 50%. Kategori berikutnya, kemudian yang kedua adalah 20% yang penting adalah doktrinisasi dan penguncian suara. Karena ini hal yang penting, karena kita dikenal, diterima, tapi kita nggak dikunci suara itu, ya suara tidak akan maksimal, bahkan bisa hilang. Karena kita harus punya program doktrin dan penguncian suara. Oke? Nah, budget terbesar dalam pileg sekali lagi adalah operasional. Ini tim penggerak ini gimana nih katanya. Nah, solusinya gimana? Ini penting solusi. Nah, politik dan bisnis, Bapak sekalian, ternyata politik dan bisnis ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jadi politik menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Menang untung kalah untung, bukan menang buntung kalah buntung. Jadi seperti matawang ya, politik dan bisnis nggak bisa dipisahkan. Nah, kita nanti bekerja dengan manajemen risiko. Nah, jadi kita
Resiko ini penting. Apabila kita bekerja dengan memperhitungkan resiko, maka resiko tidak jadi masalah lagi. Jadi program menang untung kalah untung didasari karena resiko. Karena resiko tadi saya katakan pileg tadi kalah, tapi gimana kalah aja masih untung. Tapi tentu kita maunya menang ya, bukan kalah ya. Nah, tapi ingat, kita kan harus sudah siap mental dan siap strategi. Nah, Bapak kita belajar dari bisnis besar di dunia ini yang lahir karena adanya resiko. Bisnis apa sebenarnya? Bisnis yang lahir karena resiko. Sampai punya klub bola, punya lapangan bola, itu luar biasa. Bisnis yang lahir karena resiko. Apa bisa lihat? Di dunia ini ada bisnis yang cukup besar karena resiko. Ya, betul. Bisnis asuransi atau insuran. Ya kan ada karena resiko kecelakaan, resiko kematian, kebakaran dan sebagainya lahir. Nah, sama kita program menang untuk karena lahirnya ada resiko pileg tadi ya, dan kita siap untuk itu. Oke, Bapak sekalian. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dan Germas Syariah. Bapak sekalian, kolaborasi kata kunci. Di dalam politik nasional itu ada 5M. 5M yang mempengaruhi politik nasional. M pertama adalah massa, organisasi massa. M kedua adalah massa, media massa. M ketiga adalah mahasiswa. M keempat adalah militer. Karena dalam kondisi darurat militer adalah memegang kekuasaan negara. Yang M kelima adalah money atau pengusaha. Jadi pengusaha, makanya ada 9 naga. Ya betul. Sekali dalam politik nasional dipengaruhi oleh 5M. Organisasi massa, media massa, mahasiswa, militer, dan money atau pengusaha. Jadi itu ya. Nah, kita nanti sebenarnya tahapannya yang mengikuti itu. Nah, konsep kolaborasi win solution sekalian, pemilihan legislatif pileg itu punya korelasi dengan berdagang barang dan jasa, ya kan? Nah, jadi punya korelasi sama menawarkan sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, tenaga lapangan mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang ditawarkan, ya kan? Jadi kita juga mempengaruhi orang ya. Nah, ini penting. Energi biaya yang dikeluarkan dalam adanya tambahan promosi calon legislatif dan tanpa nilai sama. Ini penting Bapak sekalian, ya kan? Contoh kita ini tinggal di Bogor, kita punya bisnis di Jakarta. Jadi setiap hari kita balik Bogor Jakarta setiap hari kita memang bisnisnya bolak-balik Bogor Jakarta. Nah, suatu saat kita ada orang numpang, Pak, saya mau numpang ke Jakarta. Nah, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak sama ini? Ya, hampir sama. Tapi kalau kita hanya ke Jakarta dari Bogor urusan tertentu saja, tentu biayanya cukup besar. Nah, itu nanti ya, itulah intinya kolaborasinya. Nah, mempengaruhi orang lain dengan dasar tas kepercayaan tadi 4 tahapan. Nah, yang penting mempengaruhi orang lain tanpa dibaca oleh lawan dan no money politik. Ya, no money politik. Tanpa dibaca lawan kenapa ya? Karena kita tim ada nggak adanya pileg, nggak adanya pilkada, kita kan di lapangan, ya kan? Nah, ya kan? Jadi kita nggak terpengaruh oleh adanya politik, tapi bisa mempengaruhi politik kan begitu. Oke, kolaborasi Bos Indonesia Germas Syariah. Bapak sekalian, Bos Indonesia adalah apa tadi? Komunitas pebisnis online dan offline yang dinisiasi oleh Sugeng atau komunitas Sugeng, ya kan? Dengan didukung oleh LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Sugeng Sejahtera, KPPS, CBO Akademi, media, sorot nasional dan sebagainya. Nah, Bos Indonesia adalah bersifat tadi inklusif. Jadi kita bukan bersifat eksklusif, inklusif. Sebagai wadah, ya kan, belajar, edukasi dan praktek bisnis online dan offline. Jadi kita tidak hanya belajar teori ya, praktek ya, online dan offline. Ini menarik. Nah, kemudian juga bekerjasama dengan Germas Sejahtera. Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017, ya kan. Germas sehat. Jadi kita sehat. Nah, sehat itu menurut WHO dan Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan, bahwa sehat itu ada 4 ya, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial finansial dan sehat spiritual. Jadi kita penting juga sosial finansial juga harus penting ya. Itu ternyata juga unsur sehat yang sangat penting. Jadi kita kolaborasi yang luar biasa. Nah, di lapangan bentuk kegiatan Bos Indonesia Germas Syariah adalah apa? Online dan offline. Online-nya berupa edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Nah, offline-nya bisa edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, kemudian olahraga, jalan sehat bersama dan lain sebagainya. Inilah bentuk kegiatan di lapangan. Nah, Bapak sekalian, program kolaborasi doktrin pengujian suara. Jadi monitoring tadi dari 3M tahapan tadi, monitoring hal yang paling penting dan biaya yang terbesar. Tapi ketika sales agen terapi tenaga dengan pemasaran mitra bisnis setiap hari di lapangan sekaligus dijadikan tenaga monitoring sekaligus untuk pemenangan suara. Ya kan? Nah, biaya monitoring luar biasa kan, setiap hari kita online offline kan perlu cost. Nah, tapi karena ini bisnis kan costnya udah ada di bisnis, jadi kita tidak perlu keluarkan kos lagi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian caleg anggota legislatif bisa kerjasama win-win solution sama kita. Ini kan intinya kita adalah saling membantu win-win solution. Nah, intinya tripartit sukses pileg kekuatan untuk menuju DPRD Kabupaten Tangerang adalah low cost dengan biaya rendah. Kalau zero cost nggak low cost lah ya, biasa rendah. Intinya adalah kekuatan kolaborasi Bos Indonesia Germas Sejahtera dengan tim sukses caleg dan PES media partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan
Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Jadi ini menarik. Jadi kekuatan ini jadi luar biasa low cost. Ya kan? Oke, Bapak sekalian, intinya adalah apa? Bos Indonesia, Germa Sejahtera, garudapolitik.com, sukses by design. Jadi kita ikut andil di dalam politik, tetapi dalam mendukung teman-teman untuk duduk di kursi legislatif, tapi dengan elegan, dengan konstitusional, dengan biaya cukup rendah. Karena kami harapkan adalah Bapak-Bapak, teman-teman yang duduk di Dewan adalah benar-benar memperhatikan konstituen dan masyarakat. Kalau kita aja duduk dengan cara yang benar, cara elegan, maka dia pun akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Oke, Bapak sekalian, terima kasih. Kita jumpa dengan edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.